independen, mandiri. Bebas itu artinya tidak terikat. Ekonomi dan kebebasan. Jadi tidak seorang pun dan tidak sebuah lembaga pun yang bisa intervensi di dalam operasi kita ini. Contoh, di koperasi yang anggotanya wali kota. Nggak bisa wali kota di situ ngomong ini, nggak bisa. Kecuali di dalam rat dia sebagai anggota. Tapi dia tidak bisa menentukan kebijakan. Kebijakan koperasi yang menentukan adalah pengurus. Kebijakan koperasi yang menentukan adalah pengurus koperasi. Yang kebijakannya itu nanti di-share, diumumkan di dalam rapat anggota, disetujui oleh anggota. Iya, otonomi dan kebebasan. Ya, ini baru apa? Bukan kebebasan kan gitu jawaban gak apa-apa. Ntar yang di situ mulai sekarang udah mulai kan masih ingat kan prinsip koperasi berapa tadi? Apa itu? Sukanya apa? Yang sukarela dan terbuka. Salah duduk lah dulu. Yang tadi di situ yang. Gak apa-apa, banyak pendidikan, pelatihan dan informasi. Pendidikan itu hasilnya, outputnya adalah ilmu pengetahuan. Kalau pelatihan hasilnya keterampilan. Jadi beda. Pendidikan hasilnya ini, pendidikan ini ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan. Kalau pelatihan hasilnya keterampilan. Mobil di jalan ada tulisan latihan, awas jaga jarak, nomor telepon banyak banget. Itu baru latihan apa? Mengemudi. Begitu lulus dari situ dia sangat mahir di dalam mengemudi. Terampil. Mobilnya mogok, nggak bisa apa-apa dia. Karena apa? Karena dia tidak pendidikan. Dia hanya pelatihan, hanya terampil tapi nggak punya ilmunya. Padahal di dalam mobil itu ilmunya banyak banget. Paling enggak kalau yang nggak salah ada 4. Yang pertama kali adalah fuel system. Fuel itu bahan bakar, sistem peredaran bahan bakar. Setelah kita di pom bensin, bensinnya dimasukkan pertama ke apa itu ke dalam tangki. Terus kemana bensin itu? Itu ilmunya, ada ilmunya itu terus kemana itu? Kok tahu-tahu bensinnya habis, itu kemana? Jalannya bensin itu sana. Yang kedua adalah cooling system, pendinginan, sistem pendinginan. Pagi-pagi bapaknya keluar dari belum mandi, buka kap mesin, buka radiator, ngisi air. Air itu kemana setelah diisi sama bapaknya tadi? Kok besok udah habis? Siapa yang minum di dalam mobil? Jalannya kemana? Itu ilmunya. Yang ketiga adalah lubrication system. Lubrication itu pelumasan. Oli, olinya kurang yuk kasih oli. Terus kemana sih oli? Apa yang dilumasi oleh oli itu? Komponen yang mana? Baru kelistrikannya adalah namanya electric system, sistem kelistrikan. Kalau dari aki itu terus kemana? Dari aki kok gue ke busi ke ilmunya kita harus tahu. Kalau nggak tahu mogok, ya udah telepon orang mogok. Halo, gimana? Gua mogok di sini. Belum di bawahnya, di bawah dak itu ada ball joint, ada pad, ada telak, ada macam-macam itu. Itu namanya adalah undercarriage. Ilmunya. Ya. Kalau kita sudah punya ilmunya, punya ininya. Jadi
Pendidikan, pelatihan, dan informasi. Pendidikan hasilnya ilmu pengetahuan, pelatihan hasilnya keterampilan. Informasinya apa? Informasinya setiap anggota harus mendapat informasi dari pengurus tentang kemajuan koperasi. Tempat yang punya majalah. Majalah, pakai majalah. Majalah terlalu mahal, buletin terlalu mahal, selebaran, brosur. Yang penting di sana ada LKSB. LKSB itu apa? LKSB itu laporan keuangan dan statistik bulanan. Oh, bulan ini kalau di sini nggak perlu, bulan ini yang masuk segini, yang keluar segini nggak perlu di sini karena orangnya juga. Sini nggak pernah macet orang penggali kan penggalinya lah ya dipotong nggak macet kalau di luar di masyarakat itu. Tetapi jadi pengurus koperasi di masyarakat sama pengurus koperasi di dalam kantor, di dalam instansi lebih sulit di sini. Karena apa? Karena dia harus melaksanakan dua kebijakan. Satu, kebijakan ketentuan dari koperasi. Dua, ketentuan dari perusahaan. Mana yang biasanya menang? Yang dari perusahaan. Walaupun ini melanggar undang-undang koperasi, tapi ini dari perusahaan harus begitu. Ketua harus mengikuti itu, harus. Kalau nggak kompornya nggak nyala. Wong kita ngikut di sini makannya kok. Kita terus, oh mbak yang itu katanya jadi dari koperasi itu harus gini. Nggak cocok. Ya, jadi jangan nanti di dalam usaha apa menurut Eyang. Nggak cocok, itu kan untuk umum, untuk koperasi-koperasi yang berada di luar. Kopar nggak ada kopar, karena kopar itu independennya, otonominya abu-abu kalau kurang keras. Eyang yang ngomong. Kenapa? Karena itu tadi kita harus melaksanakan itu. Harus melaksanakan kebijakan dari pimpinan dan melaksanakan kebijakan keharusan dari koperasi. Berat. Makanya jangan diomelin aja itu yang namanya pemimpin koperasi. Ya. Bener. Kalau di luar, berhutang. Padahal yang namanya pemimpin koperasi, pengurus koperasi, pengawas koperasi tidak digaji. Kalau ada pengurus koperasi digaji, salah besar. Dia mendapat uang jasa setahun sekali, bukan gaji. Oke? Walaupun nanti uang jasanya yang setahun itu dibagi 12 dikasihkan setiap bulan, boleh, tapi bukan gaji bentuknya. Ya, bukan gaji, bukan stipendium, bukan. Tapi itu adalah uang jasa. Pengurus, pengawas tidak digaji. Tinggi mana pengurus dan pengawas? Tinggi mana? Pengawas. Neng, tinggi mana neng? Pengurus dan pengawas. Pengawas ikut-ikutan. Yang benar. Tinggi pengurus. Pengurus dan pengawas itu sama. Karena sama. Ini rapat anggota. Pilihannya nggak sama. Rapat anggota di sini. Di sini pengurus, di sini pengawas. Sama itu garisnya. Ini nggak boleh perintah ini nggak boleh perintah ini diangkat sama ini diangkat sama ini, sama. Ya, kalau udah gede di sini ada manajer, sini karyawan koperasi maksudnya. Jadi yang mengangkat manajer pengurus, bukan pengawas. Pengawas tidak boleh sidak kepada pengurus, nggak boleh. Jadi pengawas itu kalau mau sidak, kalau mau pemeriksaan harus ngomong sama pengurus. Pengurus, besok tanggal ini jam segini aku akan periksa. Yang mau akan aku periksa adalah
buku anggota dan KSPA. KSPA itu kartu simpanan dan pinjaman anggota yang harus cocok dengan kartu anggota, harus cocok dengan buku anggota. Itu. Sampai di situ pengawas udah disiapkan banyak banget sama pengurusnya. Saya minta 10 aja, diambil 10 dari sini. Anggota diambil 10. Acak, cocokin, cocok apa enggak? Jadi pengurus dan pengawas nggak bisa kong kali kong untuk ngapusi anggota, nggak bisa. Kalau ada sekarang pengurus dan pengawas kong kali kong, silahkan. Tapi menjelang harus diaudit oleh eksternal audit. Koperasi yang benar, koperasi yang anggotanya sudah lebih dari 1000 harus diaudit oleh orang eksternal audit, bukan pengawas, tapi eksternal. Eksternal audit setelah mengaudit dikasih nilainya bagus dan lain sebagainya, baru rak. Teman saya yang rambutnya putih itu Pak Haji Gandhi, itu auditor. Iya, auditor. Kalau tentang ngitung duit, lihat jarinya papalan. Orang ngitung duit Indonesia, duitnya kerincingan. Tahun-tahun ya udah. Kerjasama antara koperasi kita sekarang kerjasama antara koperasi kita dengan koperasi sini. Nah, kerjasama antar koperasi kalau di dalam koperasi kredit atau kredit union itu sifatnya adalah SPD, simpan pinjam daerah. Jadi begini, simpan pinjam daerah. Kalau di sini ada primer itu koperasi yang kita sekarang ini primer namanya. Kurang duit, itu utangnya, cari duitnya tidak ke bank. Bank itu adalah apa itu namanya kompetitor kita, tapi ke pus. Kalau di koperasi kredit Puskopdit. Kenapa kok Pus? Karena di Pus bunganya sangat murah sehingga bisa dijual kembali kepada anggota. Nah sekarang Pusnya bagaimana? Puskopkar bisa nggak mengeluarkan pinjaman dengan bunga yang murah? Bisa nggak? Tuh bermasalah Pus. Kalau primer kebanyakan duit, loh, apa ada sih yang koperasi kebanyakan duit? Ada. Jadi kalau koperasi itu sudah beranjak menjadi besar, trendinya para anggota bukan utang, nabung. Dia pinjam di bank, ditabung di koperasi, atau di koperasi. Semuanya nabung, duitnya kebanyakan, bingung pengurusnya. Ayo, gimana kalau duitnya banyak? Taruh di sini, di pus ini, supaya apa? Supaya ada kelebihannya, jadi nggak idle. Kalau pus nggak punya duit, larinya ke in. Tapi saya kalau di struktur ini yang tidak tahu, yang saya struktur kreditnya, kredit kota ini adanya di Gunung Sari. Ini juga itu sama. Di sininya ada AQ, Asia Confederation Credit Union. Di sini ada WOCU, World Council of Credit Union, dunia. Tapi itu kredit union.
Ini yang kayak gini, apa nggak kelihatan, kayak gini logonya. Itu dia punya link ke dunia. Seratus koperasi terbaik di Indonesia, lihat berapa di dunia yang ada di sana. Banyak sekali. Karena apa? Karena begitu. Di tempat ya, untuk meminjam harus melampirkan sertifikat pendidikan PDMK namanya. PDMK itu pendidikan dasar manajemen koperasi. Jadi mereka yang belum pendidikan nggak bisa pinjam. Tuh, makanya kalau pas ada pendidikan, wah, yang pendidikan banyak banget orang. Kalau nggak pinjam perdana harus melampirkan sertifikat. Oh, udah pendidikan oke. Sampai 10 juta tidak pakai agunan. Kalau di sini juga nggak pakai ya, karena memang dicari. Kalau di sana itu ketat. Kalau di luar itu, karena namanya di luar rumahnya aja nggak tahu. Benar. Pinjam pakai agunan, agunannya tanah 8.000 meter di ACC sama manajer. Karena di tempat yang itu kalau pinjamannya 100 juta baru ketua yang terlihat. Tapi kalau 100 ke bawah manajer. Macet. Begitu macet, yang nyuruh orang. Coba lihat ini. Sertifikat ini kamu lihat ke sana. Itu luar biasa dongeng. Begitu turun dari mobil, ditanya sama orang, ini tanah ini, oh ke sana Pak, itu bukan jembatan tapi pohon kelapa 1. Begitu sudah meniti jembatan pohon kelapa 1, kotak sampah. Kotak sampah belok kanan, kuburan. Dari gimana? Dari gimana? Ternyata di kuburan. Jadi tanahnya itu sudah diwakafkan menjadi kuburan, tapi suratnya masih terus dipakai untuk ngutang. Oleh karena itu sebelum mencairkan pinjaman harus survei dulu. Kalau nggak survei, wah 8.000 meter pinjamnya cuma segini kasih. Nggak tahunya ya nggak bisa. Orang disuruh ngecek anggotamu berapa, namanya siapa, karena dia itu fiktif, koperasinya nggak ngerti, kok kuburan dia di nisan kan banyak namanya. Jadi sekarang udah punya ilmu, kalau disuruh cari daftar anggota ke kuburan. Tapi jangan salah, entah orang yang matinya tahun 43 ditulis di situ dia apa? Yang muda-muda. Tapi jangan bayi. Ya. Itu senjata untuk ngapus. Oke, berikutnya adalah kepaparan kepedulian terhadap komunitas. Kepedulian terhadap komunitas itu berat juga. Kalau di sini komunitasnya ini komunitas dan masyarakatnya mana? Jalan tol, nggak ada masyarakatnya jauh. Kalau di tempatnya masyarakatnya sebagai ketua yang sore jalan-jalan. Ada anak-anak pada main bola karena hujan nggak pakai celana, ketahuan kalau belum sunat. Rapat, ini rapat apa ya? Rapat tentang sunatan masal. Sunatan masal itu ternyata modalnya kecil, peci, baju koko, sarung, sendal, amplop 100.000. Dengan ini orang tuanya, wah datang udah sungkem, saya masuk koperasi. Sukarela dan terbuka masuk koperasi. Gara-gara anaknya disunati tadi. Terus
biaya sunatnya gimana? Kebetulan di tempat kita ada 23 dokter anggotanya. Panggil dokter, ada apa yang sini? Sunat ini. Lah obatnya yang obatmu sendiri-sendiri. Pakai biaya obatmu sendiri-sendiri. Yang ngomong yang siapa yang berobat biaya? Karena yang kan galak, ya galak di sana. Kalau di sini nggak galak ya. Kalau di sini galak nggak dapat konsumsi. Ya. Itu ada satu dokter kayak gini. Yang saya nggak bisa. Loh, kenapa? Nggak bisa yang kalau saya suruh nyunatin. Kenapa nggak bisa? Saya dokter hewan ya. Dia biasanya nyunatin kuda. Sore yang keliling lagi sore. Kan bukan anak-anak kecil, tapi cewek-cewek. Umurnya ada yang 19, 20. Loh, kamu sore-sore di sini emang nggak kuliah? Enggak ya. Loh, kamu apa? Saya janda ya. Kamu janda tuh wadah semua. Terus bagaimana? Terus ya nyuruh manajemen bagian model potret itu seluruh jalan. Siapa yang pasang di kantor kota? Manajer umumkan. Begitu seminggu yang datang lagi ke koperasi, karena yang itu datangnya di koperasi seminggu sekali. Karena sudah ada manajer, jadi kita tinggal suruh marah. Kan manajer dibayar manajer dibayar sama koperasi, lainnya nggak dibayar. Jadi datang di sana bagian apa? Marah. Makanya botaknya yang itu bukan karena tua, karena kebanyakan marah. Manajer ya yang sini, gimana itu? Bagus sekali perkembangannya. Loh iya, ada yang daftar, ada yang wah keren. Coba lihat daftar. Yang pertama kali daftar ketua pengawas. Sekretaris nggak boleh. Loh, ini nggak boleh kayak gini. Sekarang ini batalin. Waduh, yang sudah terlanjur launching, sudah terlanjur ditulis di buletin, di majalah, gimana ini udah diumumkan. Nggak bisa, harus dibatalkan karena itu salah. Benernya gimana ya? Benernya yang harus daftar dulu. Kesimpulannya nggak usah, udah tahu bisa nyimpulkan sendiri. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, pertama Pak, tadi berkaitan dengan tadi ada pengawas dan pengurusan sejajar ya Pak. Ya. Ini dalam pemilihan itu apakah ada pengurusan nomor satu paket atau sebaiknya dipisah karena dengan peran dan fungsinya, termasuk juga nanti adanya perbedaan, menyikapi perbedaan antara koperasi kompensasi masyarakat dan di perusahaan ya Pak. Itu tentunya ada hal yang lebih dan bicara. Pertama itu, yang kedua tadi sangat menarik, koperasi itu bisa dengan modal mandiri. Kalau memang nggak bisa, jangan lari ke bank, karena bank itu kompetitor kita. Kalau usahakan malah kerjasama dengan koperasi lain. Nah, kemudian kalau memang koperasi belum punya hubungan atau belum punya kerjasama dengan koperasi lain dan akhirnya tetap harus ke bank, nah itu solusinya gimana? Terima kasih. Ya. Pengangkatan pengurus dan pengawas itu perlu dipisah atau bareng? Itu pertanyaan yang pertama. Kalau kita punya duit, dipisah juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau kita untuk efisiensi biaya dana, maka itu dibarengkan dengan rapat anggota. Supaya apa? Supaya tahun baktinya pas. Kalau di tempat yang 5 tahun, kalau di sini kan 3 tahun, tempat yang itu 5 tahun.
Jadi yang karena yang menggobung-gobung itu kepilih lagi 10 tahun loh ya, kepilih. Padahal kerjanya cuma marah itu Pak. Tapi dipilih. Mohon maaf Pak, tadi persepsi kami itu paket Pak, artinya ini saya pengurus dan ini pengawas satu paket dari pemilihan acaranya. Atau dalam satu hari itu milih pengawas dulu, ini selesai pilih siapa, baru berikutnya milih pengawas maksudnya. Ya, itu nanti itu kebijakan daripada sendiri. Ingat otonomi dan kebebasan tadi yang tadi otonomi dan kebebasan. Setiap koperasi punya wewenang untuk menentukan kebijakannya sendiri. Jadi hal itu bisa ditawarkan kepada anggota. Pemilihannya bagaimana? Antara pengurus dan pengawas. Apakah dibarengkan? Apakah paketnya berbeda? Apakah dibarengkan? Apakah bagaimana? Dan itu biasanya dilakukan setahun sebelum ada pemilihan. Jadi harus diputuskan di dalam rak. Yang memutuskan bareng apa enggak dan lain sebagainya adalah rapat anggota yang punya koperasi. Ya. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana job kita? Karena kita mau kemana? Kalau nggak ke bank utangnya. Karena di sini mungkin tidak masuk ke belum masuk. Kalau topak, tapi setelah yang ngajar di puskopkar, bunganya berapa? Kamu ngasih ke sana sekian ya nanti gimana dong? Yang di bawah itu jualan anggota berapa? Nggak bisa. Akhirnya lari ke bank. Gitu loh. Kalau bank itu murah. Itu tadi celakanya pinjamnya di bank. Bunganya murah, tabung di koperasi. Coba ya. Ada lagi? Ya silakan. Kebetulan terima kasih ya. Kebetulan di koperasi kita yang saat ini sudah berjalan itu salah satu pemberdayaan simpanan anggota yang bisa digunakan untuk modal simpan pinjam di koperasi kita dan nilainya cukup lumayan. Nah, pertanyaannya baru-baru ini atau ada beberapa usulan dari anggota terkait dengan dimungkinkan enggak atau mekanisme seperti apa ya jika ada permintaan dari anggota terkait dengan dibuatnya koperasi syariah, karena saat ini memang isu ini terkait dengan syariah atau dalam tanda petik riba itu kan sudah cukup besar gitu. Jadi apakah dimungkinkan dalam satu badan usaha koperasi dia menangani 2 unit yang terpisah? Kalaupun ada, mungkin kami bisa diberi arahan atau bagaimana jika ada permintaan dari anggota terkait dengan pendirian koperasi syariah yang badan hukumnya dipisah atau satu unit koperasi kita ini kemudian kita ada 2 badan usaha terkait dengan simpang pinjamnya. Terima kasih. Ya, kebetulan habis saya nanti Pak Haji teman kita. Aku bisa lupa ya. Haji Sugandi. Pak Haji Sugandi. Itu ahlinya syariah. Ya. Jadi setelah makan siang nanti tanyanya ke Pak Haji. Mesti wotop jawabannya. Sebagai jawaban global boleh. Ya. Mau disatukan boleh. Yang satu syariah, satu enggak boleh. Beda boleh, tapi punya badan hukum sendiri-sendiri. Karena apa? Karena kalau koperasinya masih kecil, yang satu syariah, yang satu enggak, itu nanti koperasinya menjadi tambah kecil. Berkurangnya anggota berarti berkurangnya kekuatan koperasi itu. Oke. Kecuali kalau sekarang yang ini yang konvensional kita bubarkan, kita bentuk lagi syariah semuanya anggota lain bisa. Satu lagi ya, di perkumpulan di lingkungan masyarakat juga kebetulan kami ada beberapa